إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لهذه النية كلها صلاة وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا متواترا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وآله وصحبه والسائرين على نهجه القويم إلى يوم الدين. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puja-puji syukur seluruhnya kami persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha terpuji. Pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan renungan kita bersama surah Al-Mulk. Dimulai dari firman Allah, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kita baca dua baris sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ma'lufu fi siyaqil Qur'an an ya'rida safhataini mutaqabilataini fi masyahidil qiyamah. Fahuwa ya'ridu huna safhatal mu'minin fi muqabili safhatil kafirin. Tatimmatan limadlulil ayati tsaniyati fi surah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bidzikril jaza ba'da dzikril ibtila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wal ghaibul musyaru ilaihi huna yashmalu khasyatahum li rabbihim alladzi lam yarawhu kama yashmalu khasyatahum li rabbihim wa hum fi khufyatin minal a'yun atau fi khafiyatin minal a'yun. Wa kilahuma ma'nan كبير وشعور نظيف وإدراك بصير يؤهل لهذا الجزاء العظيم الذي يذكره السياق في إجمال وهو المغفرة والتكفير والأجر الكبير ووصل القلب بالله في السر والخفية وبالغيب الذي لا تطلع عليه العيون وميزان الحساسية في القلب البشري وضمانة الحياة للضمير. قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا طالوت بن عباد حدثنا الحارث بن عبيد عن ثابت عن أنس قال قالوا يا رسول الله إنا نكون عندك على حال فإذا فارقناك كنا على غيرك
Qala kaifa antum wa rabbukum? Qalu Allahu rabbuna fis sirri wal alaniyah. Qala laisa dhalikum an-nifaq. Fassilatu billahi hiya al-aslu. Famatan aqadat fil qalbi fahuwa mu'minun sadiqun mawsul. Wa hadhihi al-ayatu as-sabiqatu tarbitu ma qablaha fi siyaq bima ba'daha fi taqriri ilmi Allahi bis-sirr wal jahri wa huwa yatahadda al-bashara wa huwa alladhi khalaqa nufusahum wa ya'lamu madakhilaha wa makaminaha allati awda'aha iyyaha. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhati as-sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Asirru aw ijharu fa huwa makshufun li ilmi Allahi sawa. Wa huwa ya'lamu ma huwa akhfa min al-jahri was-sirr innahu alimun bidhati as-sudur allati lam tufariq as-sudur. Alimun biha fahuwa alladhi khalaqaha fi as-sudur kama khalaqa as-sudur. Ala ya'lamu man khalaq ay ala ya'lamu wa huwa alladhi khalaq wa huwa al-latiful khabir alladhi yasilu ilmuhu ila ad-daqiq as-saghir wal khafiy al-mastur. Innal bashara wa hum yuhawiluna at-takhaffi 'anillahi bi harakatin aw sirrin aw niyatin fi ad-dhamir yabdu mudhikin. Fa-dhamiru alladhi يخفون فيه نيتهم من خلق الله وهو يعلم دروبه وخفاياه والنية التي يخفونها هي كذلك من خلقه وهو يعلم ويعلم أن تكون وهو يعلمها ويعلم أين تكون فماذا يخفون وأين يستخفون والقرآن يؤنى bukan yakni ya. Wal Quran yu'na bi taqriri hadhihi al-haqiqati fi dhamir. Dari kata unya yu'na. Karena ana yakni berbeda maknanya. Wal Quran yu'na bi taqriri al-haqiqati fi dhamir. Lianna istiqraraha fihi yunshi'u lahu idrakan sahihan lil umur. Fawqa ma yudi'uhu hunaka min yaqadhatin wa hasasiyatin wa taqwa. تناط بها الأمانة التي يحملها المؤمن في هذه الأرض أمانة العقيدة وأمانة العدالة وأمانة التجرد لله في الأمل والنية وهو لا يتحقق إلا حين يستيقن القلب أنه هو وما يكمن فيه من سر ونية من خلق الله الذي يعلمه الله وهو اللطيف الخبير. عندئذ يتقي المؤمن النية المكنونة والهاجس الدفين كما يتقي الحركة المنظورة والصوت الجهير وهو يتعامل مع الله الذي يعلم السر والجهر الله الذي خلق الصدور فهو يعلم ما في الصدور والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya mereka yang takut, yang penuh dengan rasa hormat kepada Rabb mereka yang menciptakan mereka, yang merawat mereka, yang mengasuh mereka dan melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Jadi sesungguhnya mereka-mereka yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib. Said Qutb di sini menyebutkan dua makna dari ghaib di sini. Yang pertama, hala kaunillahi ghaiban an anzarihim atau an ru'yatihim. Yaitu mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak terlihat oleh pandangan mata mereka. Tak terlihat oleh indera mereka. Walaupun demikian, mereka merasakan pandangan dan kehadiran Allah yang tak pernah gaib dari mereka. Jadi gaib di sini bersifat nisbi, yaitu gaib dari pandangan mata mereka. Lalu makna yang kedua, mereka yang takut kepada Tuhan mereka hala kaunihi ghaiban an a'yunin nas.
yaitu yang takut kepada Tuhan mereka dalam kesendirian, walaupun jauh dari pandangan dan penglihatan manusia. Tapi hatinya selalu merasakan kehadiran Allah dan pandangannya atas dirinya. Kata al-ghaib dalam Al-Quran banyak disebutkan. Untuk memahaminya secara benar, yang terbaik kita kembali kepada isti'mal Al-Quran, penggunaan Al-Quran terhadap kata ghaib. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan baca ayat-ayat ya, yang di dalamnya terdapat kata ghaib, penempatannya kita bisa memahaminya. Di antaranya pada ayat 44 surah Al-Imran. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfuru Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah Allah mengisahkan bagaimana kehidupan Maryam dari mulai dalam kandungan ibunya, nazar ibunya untuk mempersembahkan sang anak kepada Allah. Yang tadi dia berharap untuk melahirkan anak laki-laki, ternyata Allah anugerahkan dia anak perempuan dan Allah lebih tahu. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Maryam dengan menempatkan Maryam di bawah asuhan pendidikan Nabi Zakaria. Nah, pada saat diserahkan ke dalam rumah ibadah, terjadi persaingan di antara tokoh-tokoh yang ada pada saat itu, masing-masing ingin merawat Maryam. Diadakan undian hingga akhirnya jatuh pilihan kepada Zakaria untuk merawat wanita mulia ini. Allah ceritakan kepada kita, lalu Allah berkata kepada Rasulnya, itu merupakan berita gaib. Itu merupakan berita gaib yang kami ceritakan kepadamu. Dan pada saat itu kamu tidak hadir bersama mereka. Ketika mereka mengadakan undian sambil melontarkan pena mereka, begitu juga pada saat mereka berselisih dalam merawat Maryam. Nah, kisah gaib ini ya, yang Allah ceritakan dari kisah masa lampau yang Allah ceritakan kepada Rasul, ya, yang dimaksudkan dari kata gaib pada ayat ini. Jadi kita lihat kata al-ghaib di sini berkaitan dengan kejadian masa lampau yang tidak dilihat, disaksikan dan dihadiri oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu berikutnya kita pindah ke pada firman Allah juga dalam surah Al-Imran. Maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib. Sekali-kali Allah tidak akan membiarkan keadaan orang yang beriman seperti saat ini, ya, seperti kondisi dan saat ini. Ini berbicara kepada para sahabat yang pada saat itu masih dalam perjuangan menghadapi kesyirikan, menghadapi kejahiliahan, menghadapi juga ahli kitab yang mengincar dan mengintai, mengharapkan kekalahan kaum muslimin. Allah tegaskan ayat 179 dari surah Al-Imran. Antum pernah pelajari dalam tafsir suratul Amthal dulu kan? Maka Allahu liyadharal mu'minin ala ma antum alaih. Allah tidak akan membiarkan kalian, wahai orang-orang yang beriman, seperti kondisi saat ini. Yang hak sama yang batil bercampur. Bahkan pada saat itu kekuatan-kekuatan yang kafir itu begitu dominan. Hatta yamizal khabitha minat tayyib, hingga Allah memisahkan dan menyaring yang khabith dari yang tayyib, hingga yang khabith terpisah, sedangkan yang tayyib itulah yang merupakan pilihan di antara pilihan hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang berjuang di sisinya. Sedangkan mereka-mereka yang munafik, yang menyembunyikan kekafiran di hati mereka, begitu juga kekuatan jahiliyah yang didominasi oleh orang-orang musyrik ataupun pembangkangan, keingkaran yang terjadi pada para ahli kitab, satu persatu mengalami keruntuhan dan kehancuran. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinna Allah yajtabi min rusulihi may yasha. Dan sekali-kali Allah tidak
memberitahukan kalian tentang apa yang bakal terjadi di masa akan datang. Jadi ghaib di sini berbicara ya apa-apa yang bakal terjadi di masa akan datang, Allah Subhanahu wa taala tidak beritahukan kepada orang-orang yang beriman. Merupakan bahagian dari ujian. Tapi Allah memilih dari Rasulnya siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Walakinnallaha yajtabi min rusulihi may yasha. Fa'aminu billahi wa rusulih. Tugas kalian sekarang bukan merawang-rawang, meramal yang gaib. Ya. Tapi tugas kalian yang berada di hadapan kalian, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Kalau kalian beriman dan bertakwa, bagi kalian Allah sediakan ganjaran yang amat besar. Jadi gaib di sini berkaitan apa yang bakal terjadi fil mustaqbal. Kemudian berikutnya kita baca dalam suratul An'am ayat 50. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Katakan pada mereka wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak berkata pada kalian bahwa perbendaharaan Tuhanku ya, berada di tanganku. Wa la a'lamul ghaib, dan saya juga tidak mengetahui yang gaib. Baik itu hal-hal yang lalu kalau bukan pemberitahuan dari Allah, maupun apa yang akan datang di masa akan datang. Wala aqulu lakum inni malak, dan saya tak berkata pada kalian bahwa saya merupakan seorang malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku oleh Tuhanku. Lalu Allah bertanya, qul hal yastawil a'ma wal basiru afala tatafakkarun? Katakan, apakah sama orang yang buta ya, dengan orang yang melihat? Apa kalian tak mampu untuk berfikir? Apa kalian tak berfikir? Ayat ini jelas sekali menafikan dari Nabi kita Muhammad SAW pengetahuan yang gaib. Apa yang beliau kabarkan pemberitahuan dari Allah, bukan secara mandiri bil istiqlal beliau mengetahui yang gaib. Kekayaan perbendaharaan Allah juga bukan di tangan Rasulnya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang mengatur, yang memberikan rezeki, yang menghisab. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang mengenakan azabnya bagi siapa saja ya, yang ingkar. Tidak ada hubungan dengan kehendak siapapun. Oleh karena itu Nabi ketika dimintakan untuk menyegerakan azab, dijawab oleh Rasul, qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Bagaimana tawadhu'nya mereka, tapi ternyata sebagian orang-orang awam yang tidak memahami sama sekali kitab Allah maupun sunnah Rasulnya, membawakan cerita-cerita karamat yang berlebihan, yang Rasul sendiri apa? Yang Rasul sendiri tidak memiliki kemampuan ke arah tersebut. Rasulullah pergi umrah ke Tanah Suci ataupun berhaji dengan mengendarai kendaraan onta. Lalu kita dengarkan penceramah mengatakan seorang katakan Habib yang terkemuka dengan keramatnya pergi ke Tanah Suci, membawa anaknya, pembantu-pembantunya dalam sekejap mata sampai di Mekah. Allah Maha Kuasa untuk melakukan hal ini sebagaimana yang terjadi pada singgasana Balqis yang dilakukan oleh seorang hamba Allah yang saleh. Tapi kisah-kisah semacam ini, kisah-kisah yang betul-betul ya, tidak sama sekali dapat kita ceritakan, kita jadikan sebagai pegangan. Karena apa yang terjadi pada Musa Sulaiman merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Sulaiman dari kebesaran dan keagungan Allah. Sedangkan apa yang diceritakan dari Habib atau dari kiai dan lain sebagainya, ini semua merupakan riwayat-riwayat yang diada-adakan, yang dibesar-besarkan tanpa dasar tujuan yang jelas. Sedangkan nabinya berangkat ke Tanah Suci dengan berkendaraan, berjuang, dan juga mengalami berbagai macam cobaan. Jadi jangan sekali-kali kita menempuh jalan pintas untuk cepat-cepat menjadi wali, karena orang yang menjadi wali Allah yang betul-betul menjadikan Allah sebagai walinya, berjuang demi keridhaan Allah, menegakkan kalimatnya, bahkan berkorban di jalannya, bukan dengan angan-angan. Begitu juga ada orang mengatakan mari kita berziarah kepada Habib Fulan atau Kiai Fulan, dia merupakan menteri keuangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi mengatakan, qul la aqulu lakum indi khazainullah.
Katakan bahwa aku tak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah. Semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bila Anda memohon, mohon kepada Allah. Sebagaimana yang diajarkan Rasul, sebagaimana yang dicontohkan Al-Quran dan dilakukan oleh para keluarga Rasul dalam doa mereka. Begitu pula sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulnya, batil la mahalata. Merupakan hal yang batil tanpa keraguan sedikit pun. Jadi kita lihat bahwa al-ghaib di sini ya, pada ayat ini ya, menjelaskan kepada kita bahwa Rasul tidak mengetahui yang gaib secara mustaqil mandiri, baik itu apa-apa yang lalu yang tidak disaksikan, begitu juga apa yang di masa akan datang. Begitu juga apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kejadian-kejadian di masa akan datang di hari akhir nanti yang Rasulullah kabarkan, itu yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat 50 suratul An'am. Kemudian ayat berikutnya, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan di sisi Allah menjadi monopoli Allah. Didahulukan di sini khabarnya wa indahu yufidu ma'nal hasri atau li ifadati ma'nal hasri untuk memberikan makna qasar bahwa di sisi Allah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa sekutu, kunci-kunci dan rahasia gaib. Jadi seluruh rahasia gaib, kunci-kuncinya berada di sisi Allah. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia mengetahui segala apa yang terdapat di daratan maupun di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satu helai daun yang jatuh kecuali diketahui Allah. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Demikian pula tidak ada biji-bijian dalam kegelapan bumi. Wala ratbin wala yabisin, baik yang basah maupun yang kering, illa fi kitabim mubin, melainkan semua tercatat dalam kitab mubin yang menerangkan, menjelaskan segala sesuatu. Ini ungkapan ya mengenai al-ghaib, baik masa lalu, masa kini, masa akan datang, ya, tak terjangkau oleh ilmu kita. Begitu juga apa-apa yang kita akan hadapi di hari akhir. Bahkan berbagai macam makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terjangkau oleh pandangan mata kita, ilmu kita begitu banyak, sampai kepada rahasia-rahasia dan potensi yang terdapat pada mereka. Jadi ilmu ya, manusia amat-amat terbatas. Sedangkan sebahagian besar dalam keadaan gaib, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala kikir dengan ilmunya, tapi tidak berhubungan dengan peran dan tugas kita sebagai khalifah di atas muka bumi, dan juga menyangkut ujian kita. Di mana kalau diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak perlu lagi ada ujian. Maka di hari kemudian nanti, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dulu kamu dalam keadaan lalai, tertutup matamu untuk mengetahui apa-apa yang bakal terjadi. Sekarang kabar yang Allah kabarkan ternyata menjadi kejadian yang nyata di hadapan kalian. Kemudian kita masuk juga kepada ayat yang lain. Wa huwa alladhi khalaqas samawati وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. Ayat ini dalam suratul An'am ayat 73. Di sini alimul ghaibi wasyahadah, dia mengetahui apa-apa yang gaib, yang tak terjangkau oleh indera kita, oleh ilmu kita, dari masa lampau, masa yang akan datang, begitu pula kejadian di hari akhir nanti, semua merupakan hal-hal yang gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang diberitahukan oleh Allah. Begitu pula yang nyata. Dan dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Begitu juga, qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma sya Allah. Katakan bahwa aku tak sama sekali berkuasa atas diriku untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya,
illa masya Allah, kecuali dengan kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi. Kalau seandainya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak segala kebaikan. Wa ma massani yasu, dan tidak akan terkena oleh keburukan. Kalau aku tahu yang gaib, maka aku akan terhindar dari bahaya-bahaya ya yang aku ketahui, dan aku akan memperbanyak segala kebaikan. Lalu Rasul dengan tegas mengatakan, in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Sesungguhnya aku hanya pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah pada ayat pertama, Allah berfirman menjelaskan ciri orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Al-muttaqin ini yang akan menerima menyerap hidayah Allah. Karena mereka menghormati kebenaran, mengagungkannya. Hati mereka terbuka untuk menerima kebenaran. Itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu mereka-mereka yang beriman kepada yang gaib. Dengan sendirinya, yang dimaksudkan dengan yu'minuna bil ghaib di sini ya, tidak mencakup ya, apa-apa yang gaib ya, yang lalu maupun yang akan datang, yang tidak sama sekali terhubung dengan tugas peran kita sebagai khalifah. Sebagai contoh, sebagian besar ya, kejadian di sekeliling kita ini gaib bagi kita. Tapi bukan itu yang Allah perintahkan untuk kita percaya, untuk kita imani. Begitu juga banyak peristiwa di masa akan datang yang terjadi, bukan juga tanggung jawab kita, peran kita sebagai khalifah untuk mengimaninya. Tapi yang wajib kita imani di sini dengan sendirinya yang menyangkut apa yang Allah kabarkan kepada kita dari berita-berita gaib di masa lampau, berita-berita gaib juga di masa akan datang ya. Kemudian dengan sendirinya segala yang gaib yang diberitahukan oleh Allah kepada kita yang tak terjangkau oleh indera kita maupun oleh pengetahuan kita, semua yang Allah kabarkan dari berita-berita gaib, para nabi, para rasul, begitu juga malaikat yang tak terjangkau oleh pandangan mata kita, begitu juga apa-apa yang Allah kabarkan dari ayat-ayatnya mengenai apa? Kebenaran dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, begitu juga menyangkut apa yang terjadi di hari akhir nanti yang wajib kita imani. Ini merupakan hal yang bakal ditanya. Tapi berbagai macam peristiwa gaib yang bukan merupakan bahagian dari ujian kita, itu bukan hal yang termasuk dalam firman Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kalau kita kembali ke dalam suratul Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Perlu kita fahami, seandainya ayat ini ya, yang menyebutkan kata gaib sebagai hal dari Allah Subhanahu wa taala, hala kaunillahi ghaiban anhum, kata gaib di sini ya adalah gaib an anzarihim. Bukan berarti gaib tidak hadir bersama kita. Kenapa? Sebagai contoh, ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ingin mengajak kaum yang menyembah api dan menyembah matahari atau menyembah Venus untuk beriman, beliau melakukan siasat yang diajarkan Allah. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika dia menyaksikan di satu malam kaukab, Allah sebutkan kaukab karena dia bintang, bulan. Karena dia merupakan planet, bukan merupakan bintang. Itu Venus yang disembah oleh mereka. Dia merupakan planet, tapi planet apa? Yang bercahaya. Dikenal juga sebagai bintang timur karena kebetulan dia berada pada posisi di timur ketika matahari ya pada saat subuh itu kelihatan di samping matahari pada saat dia nampak dan terlihat. Dia nampak seperti bintang padahal dia planet. Dan dikenal bahwa kaum Nabi Ibrahim kebanyakan dari mereka menyembah Venus. Jadi begitu dia menyaksikan planet, Ibrahim berbicara kepada mereka, qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Mengikuti apa-apa yang menjadi tradisi budaya mereka. Falamma afala, begitu tenggelam, dia mengatakan la uhibbul afilin, saya tidak menyukai yang tenggelam.
Kalau Tuhan yang sebenarnya mana mungkin terbit dan tenggelam. Di saat dia tenggelam, siapa yang akan apa? Yang akan melindungi saya. Dan dia tenggelam berarti ditutupi oleh sesuatu. La uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Begitu dia menyaksikan bulan terbit, dia mengatakan ini Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalimin. Begitu tenggelam dan pergi, dia mengatakan seandainya Tuhanku tidak menunjukkan dan memberikan hidayah kepadaku, niscaya aku akan tergolong dari orang-orang yang tersesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Begitu dia menyaksikan matahari terbit, dibicara kepada kaum, ini Tuhanku, hadza akbar, ini lebih besar lagi. Falamma afarat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Begitu dia tenggelam juga, dia mengatakan, wahai kaumku, aku berlepas tangan dari segala apa yang kalian persekutukan. Lalu seolah-olah mereka bertanya, kalau gitu siapa Tuhanmu? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma kana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku bukan ke matahari, bukan ke bulan, bukan ke Venus, tapi kepada pencipta yang menciptakan apa? Langit dan buminya. Dengan lurus ya, berserah diri kepadanya. Dan sekali-kali, wa ma ana minal musyrikin, sekali-kali saya bukan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Jadi Ibrahim bukan berarti dia pernah melalui masa keraguan, kebimbangan dari menyembah Venus, kemudian menyembah bulan, terakhir menyembah matahari. Tidak. Tapi Ibrahim mengajak mereka berbicara dengan logika mereka. Masa kalian menyembah Tuhan yang terbit dan tenggelam? Jadi kita lihat di sini bagaimana ya, Allah Subhanahu wa taala hadir bersama kita semua. Lam tarahul uyun, mata tak dapat melihat, tapi kalbu merasakan betul-betul kehadirannya. Bahkan pada denyut jantungnya, pada cinta, ya, perasaan dan geloranya menunjukkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tak terjangkau oleh matanya. Jadi kalau seandainya seperti tadi yang disebutkan Sayyid Qutb, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, sesungguhnya mereka yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaib, ya, yang tak terjangkau oleh indera mereka, tapi hadir bersama mereka dan tak pernah meninggalkan mereka. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya mereka yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaib, yang tak terjangkau oleh indera mereka, yang tak dapat mereka saksikan dengan mata mereka, tapi tetap hadir bersama mereka dan tak meninggalkan mereka. Allah sediakan ampunan bagi mereka dan ganjaran yang besar. Karena hati yang merasakan kehadiran Allah walaupun mata tak melihat. Hati yang semacam ini akan berhati-hati dari ucapan yang diucapkan, dari perbuatan yang diperbuat, dari perlakuan dan kebijakannya terhadap orang-orang di sekitarnya. Hanya hati yang lengah dari Allah, itulah hati yang dikendalikan oleh syaitan. Hingga dia berbicara sembarangan, melampiaskan juga kotoran dari mulutnya, dari hatinya, menunjukkan perilaku yang tidak baik. Adapun terjemahan yang lain, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi ay ghaiban hala kaunihi ghaiban an a'yunin nas. Mereka yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaib, maksudnya ini sebagai hal bagi dirinya yang jauh gaib dari pandangan mata manusia, tapi karena hati merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Tuhannya, yang dicintai, yang dihormati, yang diagungkan dan merasakan kehadirannya. Ayat ini betul-betul ya amat penting sekali untuk kita resapi, kita hayati. Ada satu kasus seorang berkata kepada saya, Ustadz, saya banyak melakukan kemaksiatan. Saya merasakan saya ini bersedih, berduka. Tapi saya nggak mampu untuk meninggalkan kemaksiatan. Padahal saya sudah berusaha membaca buku di sana sini, ya, sibuk dengan belajar. Saya bilang, kamu tak akan mampu untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat yang kamu sebutkan hanya dengan baca buku. Tapi hubungkan hati kamu dengan Allah.
biarkan hati kamu selalu berzikir pada Allah. Bukan hanya lisan tapi hati mengingat Allah. Baik dalam sholat, di luar sholat, dalam semua gerak-gerik kamu, hati kamu selalu mengawasi Allah. Ini yang akan betul-betul membuat kamu menerima ampunan dan kamu akan selalu dalam keadaan terjaga, terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Tujuan sholat diperintahkan bukan karena Allah butuh pada sholat kita, tapi untuk menumbuhkan zikrullah di hati kita atau mulazamatu zikrillah, terus-menerus hati kita mengingat Allah Subhanahu wa taala hingga mencegah kita dari perbuatan yang mungkar. Dan Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Begitu orang lengah untuk mengingat Tuhannya Ar-Rahman yang Maha Pemurah, maka syaitan akan masuk langsung mengendalikan dirinya. Kemana dia pergi, syaitan yang akan mengendalikan dirinya. Dan repotnya, syaitan menghiasi yang buruk menjadi indah. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Syaitan memalingkan orang-orang ini dari jalan Allah, tapi membuat mereka merasa seolah-olah mereka dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kendali diri kita ada pada kalbu kita. Kalau dia sehat, maka seluruh amal kita sehat. Di saat dia sakit, dikendalikan oleh syaitan, maka seluruh amal kita juga akan mengikuti wahyu yang datang dari syaitan. Maka jangan pernah kita lupa untuk selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Di sini jumlahnya datang dalam bentuk amr, tapi bukan berarti perintah, karena amr dalam Al-Quran ya, tidak selamanya menunjukkan arti perintah. Terkadang litta'jiz, ya, terkadang ya ala sabirit taswiyah seperti pada ayat ini. Wasirru qaulakum awijharu bih. Sama saja bagi Allah. Baik kalian merahasiakan ucapan kalian ataupun kalian ya tampakkan ya ucapan kalian secara terang-terangan. Innahu alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya dia maha tahu apa yang menjadi rahasia yang tersimpan dalam dada kita dari bisikan hati. Jadi silahkan kalian merahasiakan ucapan kalian atau menampakkannya. Sesungguhnya dia maha tahu apa yang tersembunyi, yang menjadi rahasia yang tersimpan dalam dada kita. Ala ya'lamu man khalaq. Apakah yang mencipta atau apakah yang telah menciptakan kalian tidak mengetahui rahasia kalian, apa-apa yang kalian sembunyikan. Wa huwal latiful khabir. Sedangkan dia maha lembut lagi maha mengetahui. Nah, kata latif dalam ayat ini dan banyak dalam ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala alimun bilataifil umur. Sedangkan khabir merupakan hal yang nampak, yang terbuka dan beredar di luar. Jadi Allah Subhanahu wa taala latif maksudnya yang mengetahui ya, perkara-perkara yang halus yang tersembunyi, ya. Bahkan yang disembunyikan manusia semua diketahui oleh Allah. Jadi nama latif di sini ya, menunjukkan ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu yang lembut maupun yang tampak. Allah gunakan kata latif dan khabir untuk menunjukkan kedua-duanya tidak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bagaimana dia tidak mengetahui yang diciptakan padahal dia yang menciptakannya. Baik hati kita, ya, potensi yang ada pada kita, dan dialah satu-satunya yang maha lembut, di mana ilmunya meliputi segala sesuatu yang halus tersembunyi. Begitu pula Al-Khabir yang maha tahu segala apa yang tampak, yang beredar, yang sedang viral, yang populer di tengah-tengah masyarakat, tak tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini nampak seperti sederhana ya, tapi sebetulnya kalau kita resapi, kita renungkan, menunjukkan arti yang amat mendalam bagi kita. Oleh karena itu kalau kita mengetahui bahwa Tuhan kita maha lembut, ya, mengetahui apa-apa yang tersembunyi di hati kita, dan dia juga maha lembut dalam memperlakukan kita semuanya. Ini betul-betul akan membuat kita selalu merasakan rasa aman di saat kita bersama Allah,
dan rasa khawatir dalam waktu yang sama, bukan khawatir dalam arti takut yang bersifat negatif, khawatir menjaga diri kita untuk tidak mengucapkan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan sosok mukmin yang sejati, yang menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, menjaga kemaluannya, menjaga seluruh dirinya karena hormatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan kata khasyah dalam bahasa Arab berbeda dengan kata khafa, yakhafu, khaufan. Kata khasyah di sini rasa takut, ya, tapi juga mengandung rasa ta'zim dan hormat yang tak terhingga. Rasa ta'zim dan hormat yang tak terhingga. Dan kita lihat juga dengan dasar ilmu. Seperti firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang berilmu. Karena orang-orang yang berilmu takut dan hormat mereka ini didasari oleh ilmu, bukan didasari oleh ikut-ikutan. Jadi kata khasyah di sini seperti yang Allah sebutkan dalam suratul Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkal. Kata wajal di sini ya, menunjukkan apa? Hati yang bergetar. Ya. Di samping rasa apa? Hormat terhadap kebesaran keagungan Allah. Rasa takut terhadap pengawasan Allah terhadap diri mereka. Juga apa? Ada getaran kerinduan dan cinta di sini. Disebutkan nama yang dicintai dalam hatinya, pasti hatinya bergetar. Di samping ada kerinduan, kecintaan, ada khawatir kalau sampai yang dicintai akan memalingkan wajahnya daripadanya. Sedangkan kata khauf tidak menunjukkan arti seperti itu. Contohnya ana khaif minal maut, ya, atau ana khaif minal adu. Ya. Kita lihat makna khaif di sini beda dengan kata khasyah seperti yang dipergunakan dalam Al-Quran. Insya Allah kita akan kaji lebih luas lagi perbedaan tersebut di masa-masa yang akan datang. Mungkin sampai di sini ya. Ada yang mau tanya, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Imam Mahdi. Kita mencermati ayat yang ke-13 ini. Kalau kita lihat, ini kan ayat sebelumnya memberikan penegasan tentang bagaimana perbandingan antara orang mukmin dengan orang kafir. Banyak sekali kalau kita lihat di dalam Al-Quran yang juga memberikan perbandingan seperti di dalam surat Fatir kalau nggak salah ya. Memberikan perbandingan antara walau zulumat walan nur, walau zillu wal harur. Kemudian juga a'ma wal basir, kemudian hidup dan mati. Ini juga yang menarik di dalam surat Al-Mulk ini juga setelah memaparkan tentang orang-orang kafir, kemudian juga dengan menggunakan fi'il madhi, innal ladzina kafaru. Tapi kalau buat orang mukmin karena selalu mungkin hidup menggunakan fi'il mudhari. Ya. Seperti kalau kita lihat innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Itu hampir semuanya memberikan gambaran tentang bagaimana antara telinga dan pikirannya hidup. Sedangkan orang kafir tidak. Yang menjadi pertanyaan di sini Ustaz, kalau kita lihat sebenarnya kata yakhshawna bil ghaib ini kan memberikan gambaran tentang keadaan mereka tentang yang gaib. Sebenarnya yang paling menentukan di sini adalah bagaimana hati mereka ini hidup. Karena orang kafir itu sebelumnya wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan yang menjadi pegangan di sini untuk sahamnya ini kan i'tiraf gitu. I'tiraf ketika hati mereka ini sadar ketika hidup tentang kekuasaan Allah. Tapi orang kafir enggak. Dia juga menggunakan fi'il madhi. Sedangkan orang mukmin ini menggunakan fi'il mudhari, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Ini yang menarik di sini Ustadz, bagaimana hati mereka yang hidup, sedangkan ghaib ini kan merupakan halnya, keadaannya ketika dia takut kepada ghaib.
Tapi yakhshawna rabbahum di sini kan memberikan gambaran tentang bagaimana keadaan mereka yang i'tiraf. Artinya memahami keadaannya dan juga mempersiapkan diri untuk uh, menjemput kematian. Apakah bisa Ustadz perbandingan ini kemudian digambarkan juga tentang yakhshawna rabbahum di sini merupakan mukmin yang i'tiraf, yang ya'tarifu. Itu aja Ustadz, terima kasih. Wa iyyakum jami'an. Jadi apa namanya? Kita lihat ya, Allah gunakan fi'il mudhari di sini. Pada saat menggambarkan orang-orang yang beriman, ya, bagaimana jiwa mereka selalu dalam keadaan takut, hormat, penuh kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu fi'il mudhari yufid at-tajaddud wal huduts. Artinya terus dalam kondisi apa? Dalam kondisi yang terus-menerus, berkesinambungan. Sedangkan innal ladzina kafaru yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, baik pada ayat ini maupun ayat-ayat yang pada ayat yang bermacam-macam ya Allah sebutkan. Nah, di antaranya juga dalam suratul Bayyinah jelas sekali innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Allah gunakan fi'il mudhari karena jaza dan hukuman Allah itu berlaku atas mereka setelah mereka melakukan. Bukan apa? Menghukum mereka tanpa kelakuan yang mereka lakukan. Kalau tidak mereka akan mengatakan apa? Mereka akan mengatakan, ya Allah, atas dasar apa engkau menghukum kami? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala la yuhakimun nas wa la yajzihim atau wa la yujazihim bi ilmihi. Allah enggak menghakimi manusia, membalas mereka dengan ilmunya. Walaupun kita tidak meragukan ilmu Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru menguji manusia hingga apa yang Allah ketahui dengan ilmunya nampak terbukti menjadi kenyataan. Jadi ilmu Allah juga diketahui oleh mereka semuanya. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ini bukan berarti Allah enggak tahu sebelum terjadi, Allah tahu. Cuma kalau ilmu Allah yang menjadi dasar tanpa ada pembuktian dari mereka enggak bisa menerima. Begitu juga liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amal? Allah tahu sebelum terjadi. Tapi bukan ilmu Allah yang mengendalikan mereka. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, tapi perbuatan mereka yang membuktikan apakah mereka orang-orang yang layak menerima rahmat Allah dan ampunannya, apakah orang-orang yang tidak layak, itu melalui pembuktian dari amal mereka. Jadi Allah gunakan innal ladzina kafaru, di mana hukuman Allah Subhanahu wa taala ya, itu Allah jatuhkan dan balasannya sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Adapun orang yang beriman, Allah gambarkan bagaimana hati mereka yang selalu hidup. Seperti yang Ahmadi tadi katakan, selalu hidup dengan rasa khasyah mereka kepada Allah. Dan khasyah ini sebagaimana Allah sebutkan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Oleh karena itu perbandingan Allah sebutkan dalam surat Fatir, wa ma yastawil a'ma wal basir. Tidak sama antara yang buta dan orang yang melihat. Orang yang kafir walaupun bola mata mereka melihat, tapi sebetulnya mereka buta. Hati mereka dalam keadaan mati seperti yang Ahmadi bilang tadi. Al-Basir di sini orang yang melihat mengambil pelajaran dari apa yang mereka lihat. Walaupun kedua bola matanya buta. Seperti banyak orang buta hafidz Quran, bertakwa kepada Allah. Seperti Ibnu Maktum. Ibnu Abi Maktum matanya buta, tapi hatinya melihat. Sedangkan Abu Jahal yang merupakan tuannya, walaupun bola matanya melihat, tapi hatinya yang buta. Kemudian wala dzulumatu wala nur, enggak sama antara kegelapan dan cahaya. Kegelapan menggambarkan kejahiliahan, kesyirikan, kehidupan yang tidak benar. Beda dengan cahaya dan orang-orang yang berada di tengah-tengah cahaya tersebut. Gambaran bagaimana orang-orang yang beriman dalam penerangan Allah sedangkan mereka dalam suasana yang gelap gulita. Wala dhillu wal harur, dan tidak sama tempat yang teduh dengan tempat yang panas terik. Yang berada di bawah naungan Allah belayannya, walaupun menghadapi cobaan yang besar, hatinya teduh. Sedangkan orang-orang kafir di tengah-tengah kekayaan, kegelimangan,
yang bergelimangan maupun kekuasaan, hati mereka tidak pernah tenang. Tidur pun merupakan sesuatu yang mahal buat mereka. Kemudian wa ma yastawil ahya'u wal amwat, dan tak sama orang yang hidup dan orang yang mati. Yang hidup di sini dalam arti yang sebenarnya adalah orang yang jiwanya hidup. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu al kafirin, untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang jiwanya hidup dan jatuh keputusan atas orang-orang yang buta. Sebagai orang mengatakan Quran itu hanya dibacakan untuk orang yang hidup. Adapun yang mati dalilnya tidak benar. Liyundhira man kana hayyan. Padahal maksudnya ayat ini memberikan peringatan dan akan disambut oleh orang yang hatinya hidup. Yang hatinya kalau orang yang hidup tapi hatinya mati tidak mungkin menerima apa? Menerima peringatan dari Allah. Jadi firman Allah, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ini menggambarkan sosok mukmin yang sejati walaupun jauh dari pandangan mata manusia, walaupun mata tak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi hati mereka dengan ayat-ayat bukti dan ilmu penuh rasa takut, hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka sebagaimana yang digambarkan oleh Allah taala, wajilat qulubuhum. Wajilat yang bersumber atau berasal dari rasa takut, hormat dan cinta serta kerinduan dalam waktu yang sama. Nah, ini yang dirasakan oleh para aulia Allah dalam arti yang sebenarnya. Kita kalau baca doa-doa Imam Ali, bagaimana menggambarkan kecintaannya, kerinduannya pada Allah, tapi dalam waktu yang sama tidak ada kesombongan sedikit pun, penuh rasa takut. Sampai seolah-olah ditempatkan dirinya dalam api neraka. Dia mengatakan, ya Allah, kalau kamu biarkan aku di tempat di dalam azab-Mu, aku akan menjadi di tengah-tengah mereka. Aku akan memanggil, ya waliyal muhibbin, wahai wali para pencinta Allah. Jadi tidak ada kesombongan sedikit pun. Bukan gambaran-gambaran keangkuhan, kesombongan yang tidak menunjukkan sikap seorang hamba yang sejati di hadapan Tuhannya. Jadi kita seharusnya sebagaimana yang diajarkan Al-Quran, hati kita selalu bergetar, ada cinta, ada kerinduan, tapi juga ada rasa takut. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka berinfak, mereka berjuang, berjihad di jalan Allah, tapi hati mereka tetap dalam keadaan khawatir dan takut. Bukan takut terhadap kezaliman Allah, tapi takut kalau sampai mereka tergelincir di tengah jalan, akhirnya mereka dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan menjaga orang. Bukan dia merasa aman. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Mereka yang hati-hati, khawatir dari azab Tuhan mereka. Kata asyfaqa di sini, kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab, fulan syafiqun ala ahli, bagaimana dia khawatir, sayang pada anaknya. Nah, kalau dia khawatir kan dia bakal jaga anaknya. Jangan sampai sembarangan makannya, jangan sampai pergaulannya sembarangan. Jadi mereka yang betul-betul khawatir, mereka jaga diri mereka, ya, tidak merasa aman dari azab Tuhan mereka. Ini yang dirasakan oleh mereka yang mengenal Allah. Sampai Abu Bakar As-Siddiq dalam riwayat mengatakan, "Lau kanat rijliyal yumna dahilal jannah wal ukhra kharijaha ma amintu makrullah." Kalau kaki saya yang satu sebelah kanan sudah masuk surga, yang kiri belum masuk, saya masih belum merasa aman. Kau kenapa yang di belakang justru merasa aman? Bahkan punya kemampuan lagi untuk menjamin orang masuk surga. Sedangkan para pendahulu, kalau kita baca doanya Imam Ali Zainul Abidin, di saat dia berdoa, di saat dia meratap di hadapan Allah, seolah-olah dia merupakan pendosa yang paling banyak dosanya. Padahal mereka semua orang-orang yang selalu dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi patut untuk kita renungkan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ustaz Alfar mau nanya? Iya, boleh nggak nanya? Silakan.
Bagaimana menjaga eksistensi kiat kita, menjaga eksistensi pemahaman Islam yang benar. Ya soalnya setiap generasi kan selalu tokoh yang menamakan tokoh dari Islam yang pemahamannya yang agak aneh-aneh ya. Sebagaimana dari Rasulullah kan ada Ubay bin Salul. Terus di era senior ada yang dari Mumbai yaitu Dr. Salman Rushdie dengan buku novel yang sangat terkenal The Satanic itu. Namun di era kita juga ada Abu-Abu, Abu Janda, Abu dan semacamnya. Nah di Gen Z sekarang juga ada tokoh-tokoh seperti itu, seperti perempuan Kumaila Hakimah itu yang dari Asy-Syafi'iyah. Dia anak Profesor Dr. Ahmad Razak dari Sukabumi. Lalu selepas pesantren dia kuliah di IIKI. Itu anak dalam acara Forbidden Question-nya itu anak-anak penggemarnya banyak Ustadz, itu jutaan penggemarnya. Tapi dia Kumaila Hakimah ini menggugat tentang jilbab, menggugat tentang keharaman babi, menggugat tentang eksistensi Islam ini. Nah, bagaimana sikap kita Ustadz? Sementara misalkan Ustadz-Ustadz yang lurus tidak punya panggung Ustadz. Sementara orang-orang yang seperti ini difasilitasi oleh media dan mempunyai penggemar dan pengikut yang luar biasa banyak Ustadz. Nah bagaimana kiat kita untuk menjaga kelurusan pemahaman tentang Islam ini Ustadz? Syukran Ustadz. Baik. Ada lagi Musdah Mulia yang mengatakan indahnya hubungan sejenis. Indahnya hubungan sejenis, bayangkan, luar biasa betul-betul. Jadi dalam masalah ini sebetulnya kita tahu bahwa Allah berikan jaminan buat kita. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kalau seorang dai membawa kebenaran yang datang dari sisi Allah, begitu kebenaran datang, kebatilan itu akan mengalami kehancuran. Karena sifat yang batil itu rapuh, nggak mampu berdiri di hadapan kebenaran. Tapi sayangnya, dai-dai yang menganggap mereka berdakwah di jalan Allah, ternyata yang mereka bawakan bukan hak. Yang mereka bawakan dunun, riwayat-riwayat, dunun, pendapat-pendapat pribadi yang tidak mampu bertahan di hadapan apa? Di hadapan kebatilan yang didukung oleh kekuatan baik itu dari kalangan oligarkinya, terkadang dari pemerintahannya, terkadang dari masyarakat awam yang bodoh, hingga banyak viewer mereka di mana-mana tempat. Jadi bagaimana mungkin ya kekuatan batil yang lemah yang tidak bersatu berhadapan dengan kebatilan yang begitu kuat. Jadi yang dibawa ulama juga batil, berhadapan dengan kebatilan yang lebih kuat. Tapi kalau yang dibawa yang hak, coba sampaikan pesan-pesan Allah dalam Al-Quran. Jelaskan apa adanya tanpa kita menambahkan hal-hal yang tidak benar. Tanpa juga mengurangi dan menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah janjikan, Qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidul zalimina illa khasar. Jadi Allah sudah pisahkan yang menyambut Quran, orang yang beriman, yang merasa berat, yang menambahkan keangkuhan mereka, orang-orang yang zalim. Begitu juga dalam ayat lain, bal naqdhifu bil haqqi al batili fayadmaghuh. Kami kirimkan al-haq di hadapan kebatilan, kebatilan dihancurkan habis-habisnya oleh apa? Oleh kebenaran tersebut. Jadi al-haq itu betul-betul tegak, tidak ada keraguan padanya. Siapa yang menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah tidak perlu khawatir. Jadi kalau antum Ustaz Alfan bacakan ayat Allah, terangkan dengan jelas ya, dengan gamblang untuk mudah difahami, bagaimanapun mereka memaparkan logika mereka dengan dukungan finansial mereka, dukungan juga media, tidak akan mampu mereka bertahan di hadapan kebenaran. Kemudian juga kita harus tahu bahwa kebenaran seharusnya yang berjuang untuk kebenaran harus bersatu dalam kebenaran kalau yang mereka tuju Allah. Tapi kalau yang mereka tuju dunia, kepentingan, pasti mereka akan bertarung, akhirnya dimanfaatkan oleh syaitan untuk apa? Berkelahi di antara mereka, menguntungkan pihak-pihak mana? Dulu pada zaman dulu mana ada orang seperti Musdah Mulia berani seperti itu. Musdah Mulia begitu juga katakan seperti yang tadi katakan ya, berkaitan dengan hakimah tapi ghairu hakimah.
munculnya orang seperti ini karena umat Islamnya pecah belah hingga mereka berani melecehkan Islam, melecehkan juga Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang seperti Abu Janda, ya, kita lihat, kita nggak perlu heran. Bagaimana sekarang umat Islam lebih loyal kepada kelompok, kepada golongan, ya, kepada sekte, kepada madhab, daripada kepada Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Jadi kita tidak perlu gentar menghadapi dukungan media atau katakan dukungan finansialnya. Asal hati kita tulus menyampaikan kebenaran, suara kita terdengar. Seperti Nabi Ibrahim ketika mengundang orang untuk datang menuju Al-Baitul Haram, orang bakal berpikir bagaimana mereka orang akan datang. Tapi ternyata dengan undangan yang disampaikan oleh Ibrahim yang mengundangkan Allah. Allah katakan wa'adzin, umumkan. Beliau hanya mengumumkan finnasi wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Nah, di sini kita lihat, ya, kita kadang-kadang beranggapan bahwa pesan ini yang kita sampaikan, pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, soal merupakan urusan kita, padahal urusan Allah. Tugas kita menyampaikan hujjah Allah, selebihnya Allah yang akan turun tangan. Di saat nanti kekuatan kafir berani menghadapi kebenaran, Allah yang akan turun tangan untuk menghadapi mereka. Allah katakan ketika orang berjihad di jalan Allah, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. Walau yasha Allah lantasara minhum. Kalau Allah mau, tanpa kalian berjuang, Allah bisa menghancurkan mereka semuanya. Tapi Allah ingin menganugerahkan kita kemuliaan menjadi syahid, menjadi pejuang. Kalau nggak ada perjuangan, nggak ada pejuang. Kalau nggak ada yang mati syahid, nggak bakal ada orang syahid. Padahal ini kemuliaan yang luar biasa betul-betul. Hingga sahabat kembali perang dalam keadaan selamat, dia mengatakan apakah Allah belum menerima kami. Jadi adanya para syuhada, adanya orang-orang mulia dan pahlawan karena adanya perjuangan. Jadi Khalfan, antum tidak perlu berkecil hati di tengah-tengah tradisi budaya yang mutawatir, yang kadang-kadang bertentangan dengan nas ilahi. Sampaikan nas Allah Subhanahu wa taala, kebenaran yang datang dari Allah. Karena sering berkumpul bersama sebagian kalangan para ustadz, bahkan termasuk sebagian orang bertanya, kenapa ente sampaikan hal-hal seperti ini? Anda katakan, ini hak apa tidak? Betul, itu kebenaran. Tapi kalau kita sampaikan, masyarakat bisa salah faham. Karena bila selagi kebenaran disampaikan, bagaimana mereka bisa salah faham? Salah faham mungkin sama ente, sama kita. Bukan sama kebenaran. Takut kita mau menyampaikan amanat Allah dari pemboikotan. Kemudian takut ekonomi kita terancam. Ini terang-terangan. Mereka bilang betul, yang disampaikan itu betul dari Quran. Nggak bisa dibantah. Tapi kan situasi kondisi sekarang ini kan beda. Jadi kalau kita lihat, ya, mereka sebetulnya tidak berdaya di hadapan Al-Quran. Karena Quran bukan punya ustadz, bukan firmannya, bukan ucapannya. Dia merupakan firman Allah. Kemuliaan ustadz itu di saat menyampaikan firman Allah, amanat Allah apa adanya. Jadi antum tidak perlu merasa minder dengan mereka-mereka yang berjubah, yang kadang-kadang ngaco bicaranya. Kalau antum bawakan amanat Allah dengan tulus ikhlas, Allah akan turun tangan membela antum. Antum bakal dijadikan sebagai bala tentaranya yang berjuang di jalan Allah. Seandainya hidup mulia, seandainya mati syahid dalam menyampaikan amanat Allah. Dan tidak perlu kita gentar pada mereka, karena kita berhati-hati dan takut tidak akan panjang umur kita lebih daripada apa yang Allah tetapkan. Sedangkan kita berhati-hati tidak akan mundur. Semua telah ditetapkan oleh Allah, likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Rizki juga begitu. Orang yang memusuhi kita nggak bisa menghalangi rizki yang Allah berikan buat kita. Tapi orang-orang yang mendukung kita nggak mampu memberikan rizki untuk kita tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Apa yang Allah buka bagi seorang nggak ada satupun yang bisa menahan. Tapi yang ditutup oleh Allah, tak ada seorang pun yang kuasa untuk membuka. Maka wa 'alallahi tawakkalna wa ilallahi anabna wa ilaihil masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخر الأتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم محمد وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين.